Sinar mentari senja menyapa Ira dan Ita ketika motor matic merah jambu itu mulai memasuki halaman rumah. Suara lantunan ayat suci pun sudah terdengar merdu dari masjid di perempatan, pertanda waktu maghrib telah tiba. Langit jingga memudar, perlahan digantikan semburat ungu yang menenangkan. Udara sore yang hangat membelai wajah mereka, membawa serta aroma masakan dari dapur tetangga. Setelah motor matic itu berhasil diparkirkan, Ira dan Ita pun segera turun. Mereka berjalan beriringan menuju teras rumah, tempat di mana nampak orang tua mereka sudah menunggu sambil mengobrol santai. Ira mendekati ibunya, rasa lelah seharian bercanda ria di rumah Ari membuat suaranya sedikit serak. "Assalamualaikum, Bu. Maaf Ira pulangnya kesorean," katanya, lalu mencium punggung tangan sang ibu dengan taksim. Ibunya tersenyum lembut, mengelus kepala anak gadisnya itu. "Waalaikumsalam, iya tidak apa-apa, Nak. Yang penting kalian sudah tiba di rumah dengan selamat," jawabnya, penuh kelegaan. Sementara itu, Ita menyalami ayahnya. "Jelas kami pulangnya kesorean, Bu, ya. Soalnya Kak Ira tidak mau jauh, apalagi lepas dari Kak Ari." Bawaannya meluk terus, ucapnya menggoda, disusul tawa kecil sambil memperlihatkan sebuah foto di layar ponselnya. Foto itu menampilkan kakaknya yang sedang bergelayut manja di bahu kekasih tunanetra tercintanya. Senyum di wajah Ira dalam foto itu begitu lepas, menunjukkan betapa nyamannya ia berada di dekat Ari. Melihat foto itu, ayahnya langsung bersiul menggoda. Matanya mengerling ke arah Ira yang mulai salah tingkah. Wah, ternyata anak gadis ayah yang pemalu ini sudah tahu bagaimana caranya memeluk calon menantu ayah yang ganteng itu. Seru ayahnya, diiringi tawarnya. Ita tertawa lepas mendengar ucapan ayahnya itu. Sedangkan ibunya menutup mulut dengan pipi yang mengembang, menahan tawa agar tidak meledak. Ira menunduk malu, pipinya merona merah padam. Tiba-tiba tangannya terulur, mencoba mengambil ponsel yang dipegang oleh adiknya itu. Ita langsung sigap menyembunyikan ponselnya di belakang badannya. Ia mundur selangkah, menjaga jarak dari jangkauan Ira. Nggak boleh dipegang-pegang, apalagi sampai dihapus. "Karena ini foto langka tahu," goda Ita, sambil terkekeh. Ita lalu berlari masuk ke dalam rumah. Ira dengan sedikit omelan kesal segera berlari mengejar, langkahnya sedikit terburu-buru meskipun kaki kanannya terasa kaku. Orang tua mereka hanya tertawa lepas melihat kelakuan anak gadis mereka itu. Tawa mereka bercampur dengan suara azan maghrib yang mulai berkumandang, mengisi setiap sudut ruangan dengan kedamaian dan kebahagiaan. Malam pun tiba. Bintang-bintang bersinar ceria di langit malam yang gelap, berkelip seolah menari bahagia. Suasana di ruang keluarga rumah Ira tak kalah ceria, televisi menayangkan pertandingan sepak bola yang seru. Sesekali terdengar sorakan kecil dari ayah dan Ita saat tim favorit mereka menyerang. Sedangkan Ira dan ibunya lebih memilih mendengarkan obrolan sambil sesekali tersenyum. Di tengah keasyikan mereka, tiba-tiba ponsel Ira yang ada di atas meja berbunyi. Layarnya menampilkan foto kekasih tunanetra tercintanya itu. Wajah Ari yang tersenyum manis terlihat jelas, membuat Ira refleks tersenyum tipis. Namun, sebelum Ira sempat meraih ponselnya, Ita sudah lebih dulu menyambarnya dan langsung berlari masuk ke kamarnya. Ira, yang masih menyimpan sisa-sisa kekesalannya tadi sore karena foto langka itu, langsung berlari mengejar Ita, walaupun kaki kanannya sedikit tertatih. Orang tua mereka hanya bisa tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kejahilan Ita kepada kakaknya. Mereka sudah terbiasa dengan drama kecil antara kedua putrinya itu. Ita sudah sampai di ranjangnya, merebahkan diri sambil memegang ponsel Ira.
Dengan senyum jahil di wajahnya, ia menekan tombol hijau. Kemudian, dengan nada yang dibuat-buat lembut dan manja, ia berkata, "Assalamualaikum, Kakak Ari sayang. Bagaimana kabarnya malam ini? Sudah sembuh belum?" Ari, yang sedikit kaget mendengar suara yang bukan Ira di ujung telepon, sejenak terdiam. Namun, ia mengenali suara itu dan langsung tersenyum geli. Ia tahu ini pasti ulah Ita. Dengan nada lembut yang sama menggoda, Ari menjawab, "Waalaikumsalam, Ita. Alhamdulillah, kakak sudah baikan dan ini juga berkat doa kalian, terutama pelukan dari kakaknya Ita yang pesek itu." Mendengar kakaknya disebut pesek oleh calon kakak iparnya itu, Ita langsung tertawa lepas, membuat Ira yang baru saja tiba di ambang pintu kamar semakin kesal. Tiba-tiba, Ira muncul dengan nafas yang masih ngos-ngosan karena berlari mengejar. Tanpa basa-basi, ia langsung mengambil ponsel yang dipegang oleh Ita. Dengan suara yang masih sedikit terengah-engah, Ira segera menyapa kekasih tunanetra tercintanya itu. "Assalamualaikum, sayang. Bagaimana keadaanmu sekarang?" tanyanya, penuh kekhawatiran. Dengan nada lembut, Ari menjawab pertanyaan kekasih disabilitas daksa kesayangannya itu. "Waalaikumsalam, sayang. Alhamdulillah, saya sudah baikan. Ini semua juga berkat doa dan pelukanmu. Seandainya tadi kamu juga kecup saya, mungkin saya sembuhnya lebih cepat lagi," goda Ari. Ira tertawa geli mendengar ucapan kekasihnya itu. Pipi meronanya kembali muncul, meskipun kali ini bukan karena malu, melainkan karena rasa senang dan geli. Sedangkan pipi Ita mengembung menahan tawa yang tertahan oleh telapak tangannya yang menutupi mulutnya. Setelah suasana menjadi sedikit lebih tenang, Ari dengan nada lebih serius berkata, "Sayang, besok ada pertemuan para agen PT Mitra Pulsata. Kamu bisa antar dan temani aku ke sana tidak, sayang?" Ira sejenak menghela napas, wajahnya berubah murung. Ia sangat ingin menemani kekasihnya itu, namun ada urusan keluarga yang tidak bisa dibatalkan. Dengan suara lirih, ia menjawab, "Maaf, sayang. Besok pagi saya sekeluarga mau ke rumah Om. Ada arisan keluarga, kemungkinan pulangnya sore. Jadi, maaf sayang, kali ini saya tidak bisa bonceng dan menemani kamu. Sekali lagi aku minta maaf, sayang. Tolong, kamu jangan marah ya, sayang." Suara Ira terdengar sangat menyesal. Ari yang tetap memasang senyum termanisnya itu hanya mengangguk meskipun tidak bisa melihat raut wajah Ira. Ia tahu kekasihnya itu pasti merasa sangat bersalah. Dengan suara yang lebih lembut, ia berkata, "Iya, tidak apa-apa, sayang. Yang penting kamu baik-baik di sana, ya. Titip salam sama Om dan Tante, serta jangan lupa oleh-olehnya ya, sayang." Canda Ari mencoba menghilangkan rasa bersalah dari kekasih disabilitas daksa kesayangannya itu. Bibir Ira menyunggingkan senyuman tipis, walaupun matanya masih memancarkan sedikit rasa bersalah. Ia menghargai pengertian Ari, namun tetap saja ada rasa sesal di hatinya. Ita, yang tidak ingin melihat kakaknya terus bersedih, tiba-tiba menyela. Dengan sedikit ragu, ia berkata, "Coba Kak Ari hubungi Kak Nadia, siapa tahu Kak Nadia bisa bantu Kak Ari." Mendengar kalimat itu, mata Ira sedikit terbelalak dan langsung menatap adiknya tajam. Tatapannya penuh peringatan. Nadia adalah sahabatnya yang juga sering membantu Ari dalam berbagai hal. Tentu saja, sebagai kekasih, Ira punya sedikit rasa cemburu. Ita yang melihat perubahan sikap kakaknya itu hanya menyengir sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal, menyadari ia telah memancing kemarahan Ira. Dari seberang terdengar suara Ari yang sedikit ragu dan bergetar.
Ia bisa mendengar obrolan mereka tadi. Kalau soal itu, terserah dari kakaknya Ita saja. Karena kakak tidak mau Ira sampai salah paham kalau kakak sama Nadia perginya cuma berduaan, ucap Ari, mencoba menenangkan Ira dan memastikan perasaannya. Mendengar ucapan kekasih tunanetra tercintanya itu, mata Ira berkaca-kaca. Suasana hatinya campur aduk. Di satu sisi, dia sangat percaya dengan Ari. Tapi di sisi yang lain, dia juga sedikit cemburu kalau Nadia terlalu dekat dengan kekasihnya itu, apalagi jika harus pergi berdua. Pikirannya berkecamuk, membayangkan berbagai skenario yang tidak ia inginkan. Suara kendaraan yang lalu lalang di luaran sana masih ramai, berbanding terbalik dengan suasana di kamar Ira yang tiba-tiba mendadak sunyi. Hati Ira dipenuhi gejolak emosi yang sulit ia ungkapkan.